Ada seorang anak, ini anak kiai di Bandung. Kiai ini punya anak 11 orang. Anak yang ketujuh kurang lebih, dia kelas 3 SD. Itu anak subhanallah sekali, ujian bagi bapaknya, ujian bagi mamahnya, tidak mau sholat. Itu anak, ya Allah subhanallah gitu ya. Contoh, mau cara setan menyelesaikannya, ditakol gitu. Aku mau cara Allah, ditakol, greget gitu ya. Atau dikunci pintu kamarnya, keluar kamu, diusir gitu ya. Mending cara Allah menyelesaikan masalah. Nikmat cara Allah mah, win-win solution cara Allah mah. Ketika lihat itu anak tidak mau sholat gitu ya, apa hobi itu anak? Bangun tidur PlayStation, habis makan Xbox. Itu Xbox memory cardnya sampai 20 bunda. Itu game semua, sampai matanya yang normal pakai kacamata sekarang, pengen deket televisi begini terus. Tidak mau sekolah, tidak mau sholat, padahal anak kiai. Cik nak atau nak, kamu teh anak kiai nak, sholat dong nak, malu dengan masyarakat nak. Gak mau. Terus gimana maunya? Mau jajan, kata anaknya. Berapa? 10.000 ya? Gak mau. Maunya berapa tuh? 200.000. Aduh, itu anak ujian itu bagi bapak dan mamahnya. Dan saking malunya itu muka dikemanain gitu ya. Nih uang 200.000 sekolah, baru pergi sekolah. Atau lamun setiap hari 200.000 untuk bobol tuh rekening. Tidak mau dicubit oleh mamahnya, nangis. Tetangga tahu, teh si ade teh nangis terus, kenapa teh? Kasihan teh nangis terus gitu ya. Kata si teteh di hatinya, kalau dia tahu ikut nyubit kayaknya dia juga itu. Kan dia tidak tahu saja masalahnya. Itu kesel pas setahun, itu sulit. Ada ide dari mamahnya, Pak, kita bawa ke dokter yuk. Dibawalah ke dokter psikologi di Bandung. Kata dokter, Pak Kiai, anak Pak itu ganteng, kasep deh, tapi soleh dia, tidak ada apa-apa, tidak pernah punya penyakit. Pulang saja Pak Kiai, suruh pulang oleh dokter psikologi. Oke, jadi tidak terdeteksi penyakitnya. Dibawalah ke dokter anak. Ke dokter anak, enggak apa-apa kok Pak Kiai ganteng, sehat, bahkan sterek badannya, cukup. Sekarang pakai model pakai kacamata bulat lagi, ganteng, enggak apa-apa Pak Kiai. Dibawa pulang, aneh ya, enggak ada penyakit ternyata anak saya. Kok sulit ya, ada apa? Coba punten, S3-mu tidak bisa menyelesaikan itu masalah anak, S2-mu tidak bisa menyelesaikan masalah anak tah. Sok selesaikan tah, bisa nggak nyelesain sok? Nggak tah. Ternyata cara menyelesaikannya libatkan Allah atuh. Gitu kan? Kadang kita suka mikir, ini anaknya ngeliat itu, gitu kan, greget gitu. Udah pesantren deh, pesantren pembuangan, gitu kan. Selama ini masalah menyelesaikannya, begitu kan? Sok aturan di upgrade, atuh cara saya masalah itu. Handphone di upgrade, rumah di upgrade, baju 4 juta di upgrade, masalah tidak bisa nge-upgrade. Sedangkan setiap hari masalah gituan. Caranya bagaimana sih Kang? Oke, tiru kiai ini. Dia pergilah ke gurunya ke Tasikmalaya, namanya Kiai Haji Khair Afandi, pesantren Nurul Huda di Manonjaya. Kalau dari Garut mah sekitar 2 jam, kalau dari Garut Kalong masih sekitar 3 jam, kalau dari Depok mah 6 jam ya. Tapi datanglah ke kiai itu, Pak Kiai, sambil mukanya tuh, kenapa sih Kang? Anak saya tuh sulit sekali Pak Kiai, gimana ya caranya? Dengerin bunda jawaban Pak Kiai yang sudah makan garam kehidupan, yang jauh dari konstelasi politik, yang bersih hatinya ini kiai, tidak keruh mukanya, tidak kusut hatinya. Dijawab, anak itu buah dari akar. Kalau pingin buahmu manis, perbaiki akarnya tuh. Kalau buahmu pahit, berarti akarnya serabut, jarang dimandiin dan dipupuk. Tidak bisa nyalahin buah tuh. Maksudnya Pak Kiai, padahal dia paham itu.
Maksudnya Pak Kiai gini, yang harus taubat itu bapak dan mamahnya, bukan anaknya. Yang harus memperbaiki diri itu bapak dan mamahnya dulu, baru anaknya. Itu Kiai. Pak Kiai, yang tidak sholat itu anak saya Pak Kiai, bukan saya. Kok saya suruh istighfar, bukan dia gitu. Jadi kesel dia. Biasa, itulah ahli ilmu tak. Terus gimana tuh Pak Kiai? Gini leh, perbanyak istighfar aja. Surat Nuh tadi yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, dan ulama masa turun pun atuh. Sok silakan perbanyak istighfar deh. Banyak terimalah, dan manut santri, manut ke gurunya, ke kiainya manut. Pulanglah ke Geger Kalong. Ada orang Bandung gitu. Ditambut oleh tetehnya, oleh istrinya. Ada apa? Ini dapat kapsul nih. Kapsul apa? Kapsul istighfar. Berapa dosisnya? Dosisnya 2000 kali minumnya. Terus kapan diminumnya? Jam 2 malam. Siapa yang minumnya? Bapak dan mamahnya, kata dia. Ya sudah tuh Pak, kalau memang resep dokter dia begitu, mudah-mudahan anakku sehat. Setiap jam 2 malam bangun ibu dan mamahnya, salat tahajud bareng, dan ngambil foto si anaknya, disimpan di depan sajadah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata istri belakang, amin. Kang kepanjangan Kang. Ya udah yang pendek atuh, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Kepanjangan Kang. Gitu kan. Ya tahu ya, keteguhan iman itu tipis, banyak permisif, banyak excuse. Maka buahnya jadi kecil atuh. Yang kencang atuh, panjang kan ya udah tuh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggak bisa Kang, nangis atuh, nggak bisa mah. Ya Allah, sebetulnya bisa. Nangis nggak bisa, sholatin nggak bisa mah. Dia baca tuh astagfirullahaladzim, itu seorang tua. Setahun, 2 tahun, anak itu dan tidak kun payakun atuh Bu. Jangan instan, sakit perut instan tuh. Instan tuh sakit perut Bunda. Sok setiap hari makan Indomie, sakit perutnya. Ilmu pun jangan instan. Kalau ilmu instan tersesat. Ilmu WhatsApp. Kata WhatsApp adalah google.com kiainya itu. Instan ilmunya tidak itu mah. Maka kalau ilmunya instan, efeknya juga instan. Ilmu tuh harus dalam, harus deeply ke dalam. Ngaji pengen 10 menit udah gatel gitu. Jalan-jalan di Senayan City 3 jam pakai high heel lagi, nggak kesel, senyum aja. Pas dibawa ngaji oleh suaminya 10 menit cemberut. Ya Allah, Gusti Nu Agung gitu ya. Oke. Bukan di Depok, di negara sana. Oke, akhirnya setelah 2 tahun anak ini kelas 6. Anak ini ketika kelas 6 diwisuda lah, diundanglah bapak dan ibunya ke sekolah di Geger Kalong. Bapak diundang oleh kepala sekolah untuk wisuda, diwisudalah anak ini. Pulang dari sekolah, turun dari mobil ke rumah. Pas turun dari mobil, dia bicara begini ke bapaknya, Abi, bolehkah aku hafal Quran? Bolehkah aku pesantren? Awalnya gini, bolehkah aku pesantren? Itu bapaknya Bunda, maaf ya, karena sudah termakan kepalanya. Anak pemain PlayStation mau pesantren, dia langsung astagfirullahaladzim, kok saya begitu ke anak saya, kan baru diwisuda, kok saya sujon begini ke anak. Dia astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dari berdiri jongkok ke bawah supaya satu tiga sama anaknya, dipeluklah. Nah, memang ngapain pesantren nak? Kan Pak Kiai nanti marah kalau bawa PlayStation ke pesantren, gitu kan? Kata anaknya, tidak Abi, aku ke pesantren tidak akan bawa expo. Aku sudah bosan, jual saja Abi itu PlayStation. Lalu mau apa atau ke pesantren? Pengen hafal Quran Abi. Aduh, kenapa hafal Quran? Bukankah Abi telah ajak aku pergi umrah Ramadan pada tanggal 29 Ramadan? Aku dengar Syekh Sudes hatam Quran di Masjidil Haram, dan aku dengar suaranya yang sangat lembut gitu, sampai aku bercucur air mata Abi. Aku pengen seperti dia.
dipeluk oleh bapaknya itu, maafkan Abi nak, maafkan aku. Terus dia panggil istrinya, mah yuk kita ke Bogor. Pada saat itu langsung dia pergi ke Bogor, namanya Wadi Mubarok di Bogor itu. Dititipkanlah itu anak ke anak ke kiainya. Pak Kiai, nitip anak saya, titip cita-citanya, dia pengen hafal Quran, dan titip akhlaknya Pak Kiai. Kalau perlu administrasi, itu mah urusan aku Pak Kiai. Lepasnya, duduk 1 jam, si anak tadi bicara, Abi, aku sudah betah di sini. Abi kalau mau pulang, pulang aja Abi. Anak tabu, dia peluk, dia nangis, melidilah ke Geger Kalong. 8 bulan pulang ke Geger Kalong nih anak. Pas pulang ke Geger Kalong diuji, sudah hafal Quran 30 juz. 8 bulan. Itu anaknya bangga minta ampun dan bapak. Kakaknya merasa iri, kok adik saya yang baru saja tukang plastik jadi hafal Quran begini. Kakaknya yang perempuan hafal Quran sekarang lagi. Siapa dia? Anak ini namanya Gaza, anaknya Agim. Mengubah anak jadi pingin hafal Quran, bosan kepada Xbox, siapa? Allah. Hati si anak milik Allah, hati mamah milik Allah, hati suami milik Allah. Deketin pemiliknya tuh. Depok milik Allah, Jakarta milik Allah, air milik Allah, udara milik Allah. Deketin pemiliknya. Mau nyosor ke gubernur, nyosor ke menteri, deketin kepada pemilik DKI. Istighosah kan? Diubahlah itu anak jadi pingin hafal Quran. Gara-gara apa bu? Astagfirullah, istighfar. Ibu pingin punya pelfire, ambil foto itu pelfire, simpan di sejadah, istighfarin. Astagfirullahaladzim. Ya, gitulah cara menyelesaikan masalah dengan cara Allah. Win-win solution tuh bunda. Ya, pergi ke dokter psikologi sehat, ke dokter anak sehat, padahal masalah di rumah. Ternyata obatnya adalah istighfar. Saya kira itu dulu, semoga ada manfaatnya.